Gunung Kawi, gunung yang sangat populer di kalangan masyarakat luas ini, terletak di sebelah barat kota Malang. Tepatnya berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ketinggian Gunung Kawi kurang lebih mencapai 2.500 meter. Seperti dataran tinggi lainnya, Gunung Kawi menawarkan keindahan pegunungan asri dengan udara yang menyegarkan. Lebih dari itu, Gunung Kawi ternyata memiliki magnet lain yang sangat kuat sebagai daya tarik. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dikenal sebagai simbol kemakmuran dan menjadi tujuan wisata religius untuk berziarah. Selain itu, sebagai tempat bersembahyang bagi berbagai etnis, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Di Gunung Kawi ini terdapat makam dua orang tokoh yang dimakamkan dalam satu liang lahat, yaitu makam Eyang Jugo atau Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada tanggal 22 Januari 1871 dan Eyang Sujono atau Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada tanggal 8 Februari 1876. Mereka adalah tokoh bangsawan yang ikut menentang penjajahan di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Menurut riwayat dan sejarahnya bahwa beliau adalah salah satu laskar dari Pangeran Diponegoro, di mana pada saat tahun 1825 dan 1830, di mana Pangeran Diponegoro ditangkap, para laskarnya ada yang melarikan diri dan ada pula yang meneruskan syiar agamanya. Di antaranya Mbah Jugo atau yang disebut dengan Kiai Zakaria yang berasal dari Keraton Surakarta Biningrat. Beliau syiar agama ke arah timur. Syiar agama ke arah timur yaitu di Jawa Timur yang mula-mula berdomisili di Dusun Sanan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Kedatangan beliau di sana disambut oleh beberapa tokoh masyarakat yang pada saat itu juga masih belum kenal benar siapa sebenarnya beliau, karena beliau juga sebagai dari buron laronnya atau buruan daripada pemerintah Belanda di zaman itu. Beliau menyamar sebagai seorang ulama yang tidak terang-terangan menyampaikan namanya, yang pada saat itu disebutlah dirinya sebagai Jogo. Jogo itu sebetulnya sendirian dalam bahasa Sanskerta, karena pada saat itu ditanya oleh warga masyarakat atau penduduk di Sanan sana, itu dengan siapa? Dijawablah dengan nama Jogo. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro tertangkap, kemudian diasingkan ke Makassar. Eyang Jugo dan Eyang Sujo kemudian mengasingkan diri ke wilayah Gunung Kawi ini. Ada beberapa versi cerita yang mengisahkan perjalanan keduanya. Salah satu kisah menceritakan bahwa selepas mengasingkan diri, Mbah Jugo dan Mbah Sujo tak lagi mengangkat senjata untuk berperang. Mereka mengubah jalur perjuangan dari perang ke jalur pendidikan. Kedua orang tersebut kemudian mengajarkan nilai-nilai spiritual, bercocok tanam, pengobatan, dan keterampilan lainnya yang dipandang bermanfaat bagi penduduk setempat.
Ternyata apa yang mereka lakukan mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat dan akhirnya menjadi sosok yang sangat dihargai. Beberapa tahun setelah meninggalnya kedua tokoh tersebut, pesarian Gunung Kawi sering dikunjungi oleh masyarakat. Mereka memiliki kepercayaan apabila berdoa dengan niatan yang baik dan bersungguh-sungguh di makam tersebut, apa yang menjadi keinginannya akan terkabul atau terwujud. Hal tersebut terus berlangsung hingga sekarang ini. Tempat yang menjadi fokus utama atau sentral para pengunjung di Gunung Kawi selain pesarian atau kuburan Eyang Jugo dan Eyang Sujono adalah rumah padepokan Raden Mas Imam Sujono, tempat 2 buah guci peninggalan Mbah Jugo yang menurut kepercayaan pada waktu itu guci kuno dipakai untuk menyimpan air suci untuk pengobatan. Sementara di luar makam, terdapat pohon yang dianggap akan mendatangkan keberuntungan. Pohon tersebut dinamakan pohon Dewandaru atau pohon kesabaran. Sedangkan untuk tempat ibadah yang ada di kompleks Gunung Kawi diantaranya Masjid Al-Mukarramah yang terletak di sebelah kiri makam, Masjid Agung Imam Sujono. Masjid ini terletak 500 meter sebelum pesarian. Tempat peribadatan Dewi Kwan Im atau Ciamsi yang berada di depan gapuro pesarian. Kuil Kwan Im yang digunakan untuk sembahyang secara Konghucu. Selain itu terdapat juga ritual Ciamsi. Bagi orang yang percaya, ritual Ciamsi dapat membaca peruntungan atau nasib seseorang. Kalau di bulan Sapar, ya, pagi diadakan ritual kepercayaan, kemudian siang dilaksanakan oleh rekan kita, saudara kita umat Nasrani, kemudian sore dilaksanakan pengajian. Ini sama-sama. Pada dasarnya kita kan wisata ritual, ya Mas. Jadi lokasi pertama ini yang sering dikunjungi oleh tamu adalah pesarian Gunung Kawi sendiri di makam sini, makam Eyang Jugo dan makam Eyang Raden Mas Imam Sujono. Dan yang kedua adalah masjid peninggalan Raden Mas Imam Sujono sebelah pesarian. Terus yang kedua adalah tempat ibadah Tridharma, Kwan Im dan Tikong, terus Ciamsi. Terus setelah itu Masjid Agung Imam Sujono. Dan ini saya cerita sedikit mengenai keberadaan Ciamsi, Kwan Im dan Tikong. Jadi begini, dulu salah satu murid dari Eyang Jugo itu ada yang dari Cina, bangsaan Tionghoa. Beliau ini juga ikut di padepokan Eyang Jugo dan beliau juga membantu pembangunan seperti padepokan di Desa Sampai, juga membantu pendirian makam, dan beliau juga istilahnya juga ada pengikutnya. Nah, karena orang Chinese banyak yang datang, terus beliau membangun tempat untuk ibadah dari orang-orang Tionghoa. Pohon Dewandaru ini adalah pohon yang ditanam oleh Raden Mas Imam Sujono, ya, yang tujuannya itu untuk, karena Dewandaru ini adalah, kalau bahasa Chinese itu dia
buah dari dewa ya. Terus di adat Jawa juga punya kepercayaan bahwa buah ini bertuah ya. Terus beliau menanam itu di depan Pondok Pesarean ya, sebetulnya sih tujuannya hanya untuk supaya terlihat asri ya. Terus karena pohon ini ditanam oleh Kanjeng Eyang Mas Jono sendiri, itu kita rawat dan kita istilahnya lestarikan. Terus di situ ada kepercayaan para pengunjung bahwa buah dan daunnya itu mempunyai tuah. Hingga dewasa ini, kompleks Pesarean Gunung Kawi telah banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka bukan saja berasal dari daerah Malang, Surabaya, atau daerah lain yang berdekatan dengan lokasi Pesarean, tetapi juga dari berbagai penjuru tanah air. Heterogenitas pengunjung tersebut membuktikan bahwa sosok Eyang Jugo dan Eyang Sujo adalah tokoh yang karismatik dan populis. Namun di sisi lain, motif para pengunjung yang datang ke Pesarean ini pun sangat beragam pula. Ada yang hanya sekedar berwisata, mendoakan leluhur, melakukan penelitian ilmiah, dan yang paling umum adalah kunjungan ziarah untuk memanjatkan doa agar keinginan mereka lekas terkabul. Pengunjung atau berziarah Pesarean Gunung Kawi selalu ada setiap harinya dan melonjak hingga ribuan orang pada hari-hari tertentu, terutama pada hari Jumat Legi yang merupakan hari dimakamkannya Eyang Jugo, dan puncaknya pada tanggal 12 Suro atau Muharram setiap tahunnya, sebagai wujud dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang diterima masyarakat Gunung Kawi. Maka setiap bulan Suro, tepatnya tanggal 1 Suro, diadakan kirap atau karnaval. Kirap Kebiar ritual 1 Suro merupakan agenda tahunan bagi masyarakat Gunung Kawi dan merupakan acara puncak peringatan di Pesarean Gunung Kawi untuk memperingati wafatnya Eyang Jugo, sekaligus menjadi suguhan tontonan yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung di Gunung Kawi. Sesuai dengan janjinya, karena beliau itu meninggal di sana pada hari Senin Pahing, meninggal di sana. Kemudian dari anak buahnya mengajak ke Gunung Kawi atau dimakamkan di Gunung Kawi dengan jalan kaki. Hari Senin Pahing berangkat ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi datanglah hari Kamis Kliwon malam, sehingga Jumat Legi pagi dimakamkan. Maka hari Senin Pahing itu sebagai tanda kematian beliau yang oleh sesepuh bini sepuh leluhur yang mendapatkan amanah di malam Senin Pahing itu dilakukan ziarah dan tahlilan di makomnya sana. Kemudian pula di hari Kamis Kliwon Jumat Legi dari hari pemakamannya itu menjadi ramilah
Jadi rame didatangi oleh para jemaahnya, yang tidak menutup kemungkinan menambah jemaah-jemaah yang lain yang di luar Desa Wonosari dan Desa Kesamben. Karena di Kesamben sana juga jadi ramai pada saat kematian beliau di sana sebelum dibawa ke Gunung Kawi. Di sana pun juga ramai karena di sana sudah menjadi dusun Jugo. Setiap pengunjung atau peziarah umumnya memiliki motivasi yang beragam ketika datang ke Gunung Kawi. Bagi wisatawan biasa, mungkin hanya untuk menikmati kesegaran udara dan suasana Gunung Kawi. Sedangkan mereka yang benar-benar sebagai peziarah akan melakukan ritual religi sesuai dengan keyakinannya. Gunung Kawi kini berkembang menjadi daerah tujuan wisata ziarah sejak tahun 1980-an. Meskipun terletak di sebuah desa yang terpencil di atas bukit, tetapi kita akan menemukan keramaian yang luar biasa layaknya sebuah perkampungan di kota. Di kompleks Gunung Kawi ada banyak tempat hiburan malam, penginapan, restoran, dan warung-warung kaki lima yang berjejeran di sepanjang kiri jalan menuju komplek Pesarian. Kita mencoba atau berusaha untuk melestarikan budaya itu agar tidak punah. Karena itu kan leluhur kita ya. Kalau kita sekarang kan kebetulan sedang menggalakkan wisata budaya, dan salah satunya wisata itu termasuk wisata religi dan wisata budaya yang ada di Gunung Kawi itu. Jadi dari situ kita mesti melalui pemasaran, melalui bidang pemasaran, bidang marketing, kita kemanapun kita juga menjual Gunung Kawi itu sebagai salah satu wisata yang dimiliki, wisata religi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Pesarian Gunung Kawi merupakan daerah wisata yang unik karena bertahun-tahun memendam mitos bahwa daerah ini merupakan tempat untuk mencari pesugihan atau kekayaan. Siapapun yang datang ke Gunung Kawi dan mendapatkan berkah, maka usahanya akan maju dengan pesat dan meraih keuntungan yang berlipat. Kalau di Gunung Kawi itu kan banyak ritual ya yang terjadi di sana. Yang konon katanya sebagian dari ritual itu adalah ritualnya saudara-saudara kita dari Tionghoa, dari Cina ya. Kalau sampai di sana kita akan bisa berhadapan dengan ada masjid juga ya, ada ritual-ritual Cina ya, ada Jiamshi, ada macam-macam kan di sana. Itu tidak ada dalam tradisi kita, yang ada kan dalam tradisi Cina. Kita beli bunga kita bawa ke dalam, sampai ke dalam kita dikasih lawon ya. Bisa jadi itu sebagai satu pertanda bahwa saya sudah sampai di Gunung Kawi. Ini yang saya bawa pulang dalam rangka untuk permohonan tentu permohonan yang kita tidak tahu permohonan dia. Banyak orang mengatakan kepengen sukses begitu ya, kepengen sukses tadi terus akhirnya dipelesetkan untuk mencari kekayaan. Namun, anggapan tersebut tidaklah benar, karena tidak ada makam keramat yang bisa membuat orang yang datang menjadi sukses maupun kaya. Karena kesuksesan maupun kekayaan butuh kerja keras untuk meraihnya. Gunung Kawi hanyalah sebuah tempat ziarah yang digunakan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk meneladani sifat dan sikap perjuangan Mbah Jugo dan Raden Imam Sujono.